Sambil nunggu terkoneksi, ini saya akan run all gitu ya. Jadi nanti biar paralel sambil dijelasin. Oke. Nah, kayak ini dia lagi ngimport. Semuanya sama di bagian downloadnya ini nggak pernah berubah. Di dataset loadernya juga sama ya. Seperti yang di Hmm. pertemuan ketiga kemarin ya Mas. Image yang Ya. di load 2 dimensi gitu ya. Terus, nah yang beda adalah di bagian eh, desain modelnya. Karena sekarang kita akan menyisipkan squeeze and excitation block atau SE block ya secara singkatnya ya. SE block ini Oke. merupakan channel tension sekali lagi ya. Ini yang tadi kita ulas. Jadi kita akan mengimplementasikan pertama bikin eh, SE blocknya dulu gitu ya. Jadi yang SE blocknya ini terdiri dari pertama ada global average pooling, terus di fully connected layer, di shrinking pakai Relu ya, di upscaling lagi pakai fully connected layer, terus sigmoid. Nah, gimana cara bikin Semua. ini dan gimana nyisipin ke CNN-nya, ke model CNN utama yang kita bikin? Sebenarnya nggak langsung kita sisipin global average pooling di sana ya, di model utama, yang model sequentialnya. Tapi kita akan bungkus yang disebut dengan SE block ini, Mas. Kita akan bungkus ke Ah, dalam sebuah kelas. Nah, jadi kita akan bikin kelas neural network modul. Jadi apa nih neural network modul tuh? Jadi kalau kita lihat nih di NN sequential yang biasanya kita bikin ya, kan kita tambahin NN, oke. convd, NN, batch norm, NN, relu, dan seterusnya ya. Nah, NN conv 2D ini taunya kan secara umum disebutnya kita layer ya. Nah, saya. Nah, kalau di PyTorch sebenarnya disebutnya secara programming gitu ya, di sisi PyTorch-nya gitu ya, ini disebutnya tuh modul. Nah, karena dia Modul. modul, kita bisa custom modul punya kita sendiri. Oke. Jadi kita bisa bikin layer punya kita sendiri. Isinya mau ngapain terserah gitu ya. Nah, ini contohnya yang mau kita bikinin. Kita akan bikin custom modul untuk mengimplementasikan squeeze excitation block yang isinya ngapain? Isinya ya ini semua nih. Dia akan ngelakuin global average pooling, fully connected layer, activation relu, fully connected layer, sigmoid. Setelah dapetin hasil weighted vektornya, dimultiplikasi dengan fitur map original, ngasilin outputnya. Nah, kita akan implementasiin ini di custom modul yang kita bikin. Saya namanya SI block, ya squeeze Saya excitation blok. block gitu. Nah, ini strukturnya standar, Mas. Jadi kalau mau bikin PyTorch modul selalu di dalam sini di instantiate kelasnya itu di inherited dari NN modul ya, dari kelas base-nya ya. Fitur. Kelas base-nya ini si NN modul ini. Kalau Masnya pernah belajar Python OOP ya, ini cukup umum ya. Kalau di OOP itu kan bisa inheritance model base ke kelas base ke kelas yang lain ya. Jadi si SE block ini diturunin dari kelas dasarnya si NN modul. Nah, di dalamnya ada function internal yang memang harus di-define dan ini selalu seperti ini namanya, memang ketentuan dari CNN modulnya. Agar bisa apa? Agar bisa dipakai di sini karena kalau enggak dia nggak akan bekerja gitu ya, si layernya nggak akan jalan. Pertama ada function def init, ya ini untuk bagian kayak inisialisasi, jadi define variable, define apapun yang pengen direference dari manapun, ini kita di define di def init. Nah, di sini saya define variabel internal class AVG pool, ya ini dari adaptive AVG pool 2D atau global average poolingnya ya. Ini merupakan cara define global average pooling di PyTorch ya. Nah, selanjutnya untuk mengimplementasikan fully connected layer lalu fully connected layer sigmoid ini, saya akan bikin subnetwork, ada NN sequential, isinya itu linear tadi itu ya, inputannya, masukin ke relu, ada fully connected layer lagi, yes, ada sigmoid. Ini kan persis sama seperti yang ini ya, fully connected layer, relu, fully connected layer, sigmoid. Benar ya? Ya, benar-benar. Nah, setelah di function def init nih ada function forward. Ini juga sama, harus di define namanya forward ya. Dengan parameter misalkan x. Nah, di sini kita akan jahit nih. Pertama kan fitur map masukannya, si fitur ini yang di sini kita lihatnya itu sebagai x gitu. X ini adalah fitur map yang masuk ke SE block ini, Mas. Nah, Oke. pertama kan di average pooling, dicari rata-rata tiap channelnya. Nah, dimasukin ke variabel Y.
Nah, di sini baru Hmm. dia di-apply ke fully connected layer yang kita define di sini. Hasil global average pooling masukin ke fully connected layer, lalu fully connected layer sigmoid, gitu ya. Nah, Hmm. hasilnya ini gitu ya, dilakukan perkalian dimultiplikasi dengan ini kan Y ya. Si Y-nya ini, si weighted vektornya gitu. Y ini udah jadi pembobot channelnya gitu ya. Dikaliin dengan si apa? Si Berkat. fitur map yang original. Nah, Gitu. iya Oke. kan? Kalau dilihat mirip kan? Aha. Benar-benar. X ini fitur map input, average pooling, masukin ke sequential si FC itu kan sequential yang kita define di sini gitu ya, linear, relu, linear, sigmoid. Hasilnya jadi Y, nah Y ini dikalikan dengan fitur map original, si X yang masuk. Nah, ini persis sama seperti yang kita define di sini. Oke? Okay? Nah, barulah si SE block ini kita sisipkan gitu ya. Kita sisipkan di model utamanya, model CNN yang kita buat kemarin. Gimana lokasinya? Nah, kita sisipkan di semua posisi setelah activation function-nya punya si convolution. Berarti kan ini ada relu setelah convolution, ya berarti di sini ya. Ada tiga, karena kita punya tiga convolution layer, SE block-nya kita sisipin di setelah activation masing-masing convolution layer. Nah, ada parameter in channel yang ini nanti masuk ke dalam instansiasi modelnya gitu ya. Ada parameter input channel. Ini sesuaikan dengan apa namanya konvolusi outputnya. Kalau dia 12, ini 12, di sini juga 12. Kenapa begitu? Ya biar outputnya sama ya. Kalau channelnya Oh. 12, ya outputnya juga 12. Karena kalau dilihat di secara struktur kan, dia nggak ngurangin banyaknya channel ya. Dia cuma Mhm. nge-adjust weight masing-masing channel. Nggak ngereduksi jadi kecil, dimensinya sama, fitur mapnya itu sama. Cuma nilai weight-nya di dalamnya jadi berubah. Channel yang berpengaruh besar, yang atensinya tinggi, akan punya proporsi yang lebih tinggi dibandingin channel yang lain. Makanya Ah, dimensinya harus dipastikan sama dengan channel output si konvolusi di atas. Itu yang perlu diingat ya. Di sini benar-benar. 24, di sini 24. Di sini out-nya 32, batch nom-nya kan 32 juga, SE block juga 32. Gitu. Cukup clear? Clear, Mas, clear. Jadi bayangin setelah di relu gitu ya, hasil fitur map itu dimasukin ke SE block, di-adjust fitur mapnya, dimasukin lagi convolution kedua, masukin ke SE block, dikonvolusikan kedua gitu ya, dan seterusnya. Sehingga harapannya dengan menerapkan SE block ini, fitur map yang masuk ke konvolusi selanjutnya, yang masuk ke konvolusi selanjutnya, dan yang di flatten gitu ya, benar-benar fitur map yang secara weight itu berpengaruh penting terhadap hasil prediksi gitu. Yang kurang berpengaruh itu direduksi aja nilai. Tidak ber tidak memberikan efek terlalu dominan gitu ya di hasil prediksi. Selebihnya sama seperti di pertemuan kemarin. Bagian optimizernya, bagian trainingnya juga. Nah, kita akan lihat bagian sininya. Pertama kan ya nggak terlalu spesial ya di bagian awal. Nah, di sini 99 juga nggak jauh beda ya. Walaupun di ujungnya tipis ya, 98,99 gitu ya. Oh, benar. Nah, tapi lebih rapat, sekilas sih lebih rapat. Walaupun memang kayak melenceng 0,01 lebih rendah dibanding kemarin ya. Kalau kemarin kan di Epoch 9 itu udah 99%. Di sini 99%-nya tuh di Epoch 6 dan 7. Tapi ini bisa dianggap kecil banget karena nilainya 0,001 atau bisa dibilang 1% ke bawah gitu ya. Oh, benar. Nah, cuman yang disayangkan kok penambahan SE block ini nggak punya pengaruh signifikan gitu ya. Di mana gitu? Oh, iya. Apakah dia nggak terlalu apa namanya berkontribusi terhadap performasi convolution neural network? Nah, ini susah dijawab. Kenapa susah dijawab? Karena apa? Posisinya model yang kita punya kemarin gitu ya dengan akurasi 99% itu tuh udah posisi di paling performa yang udah paling bagus. Apakah bisa sampai Optimal. 100%? Jarang banget ya sampai 100% gitu ya. Terutama ketika datasetnya tuh sangat banyak. Nah, Ah, kita pakai tren sekitar 50.000 itu udah cukup banyak. Nah, akurasi 99% itu udah tergolong bagus. Makanya ketika ditambahin SE block, ada kesan tidak ada pengaruh positifnya. Padahal mungkin ada tapi sangat tipis gara-gara performanya itu udah hampir saturasi atau udah paling mentoknya gitu ya. Nah, enaknya
Ini kalau kita bicara Hmm. dataset lain ya, di luar MNS dataset gitu. SE Block ini akan punya pengaruh cukup terlihat kalau nih dataset yang kita punya, Mas, datasetnya itu Mhm. tidak sekompak MNIST dataset. Maksudnya tidak sekompak MNIST dataset. Masih ingat di pertemuan pertama ya, gambar tiap gambar di MNIST dataset itu seperti apa? Di yang kedua kalau nggak salah ya. Dia kan benar-benar gambar kotak, isinya udah angka semua gitu ya. Tidak ada background, tidak ada objek lain, benar-benar bersih, angka doang, backgroundnya pun putih gitu ya. Tidak ada Ah, distraksi informasi apapun, benar nggak? benar. Dengan posisi dataset seperti ini, attention nggak akan terlalu berpengaruh, karena apa? Bagian Hmm. datanya aja ya itu aja gitu, bahkan nggak ada background, nggak ada apa gitu ya. Kebayang nggak? Pasti ketika di scan informasi masuk ke dalam network, informasi yang masuk tersebut, yaitu merupakan informasi yang penting semua. Nangkep nggak? Tapi Karena bayangin, bersih gitu Mas ya, udah betul, karena bagus. datasetnya itu udah simple, udah tanpa noise gitu ya. Tapi Ah, benar. bayangin, ya, sekarang bayangin Mas, kalau datasetnya itu seperti yang di atas ini gitu ya, per gambarnya ya, deteksi misalkan oh ini anjing, ini kucing. Tapi di sini ada gangguan background. Kalau backgroundnya putih, nggak ada bajunya mungkin ya sama aja ketika kasus yang MNC dataset ya. Tapi bayangin kalau datasetnya itu random seperti ini. Ada objek yang lain yang tidak berkorelasi dengan objek utamanya yang pengen kita deteksi, kita labelin ini sebagai anjing. Nangkap nggak? Nangkep Mas, nangkep Mas. Nah, itu akan berpengaruh besar ke sana. Karena ini penting. Bayangin masnya pengen nanti training untuk dataset sendiri gitu ya, untuk image classification. Akan sulit mengondisikan ketika masing-masing dataset itu seperti MNIST dataset. Masnya berarti harus cropin, pastiin masing-masing cropannya dengan ukuran yang sama. Itu pasti ribet banget gitu kan. Dibandingin ya udah Hmm. foto-foto foto gitu ya. Ya mungkin sebisa mungkin nggak terlalu keluar konteks gitu ya. Objeknya kecil banget padahal itu pengen deteksi tapi backgroundnya banyak gitu ya. Paling nggak objeknya mendominasi walaupun ada noise background. Nah, nggak apa-apa ada backgroundnya tanpa harus kita hilangkan backgroundnya, ada effort ekstra gitu ya. Tapi nanti kita bisa kurangi dampak dari background atau konteks yang nggak relevan gitu ya dengan informasi yang pengen kita recognize menggunakan attention mechanism. Nah, itu manfaatnya baru kelihatan di kasus dataset custom seperti itu. Nah, oke. Nah, kita lihat juga nih apa namanya performanya, ya sama aja ya, karena nggak jauh beda dengan yang kemarin gitu ya. Dan itu kalau squeeze extension, secara implementasi kan gampang dilihat ya. Kita bikin kelas modul, kita bikinnya juga ngikutin persis implementasinya sama seperti yang di-define di gambar sini ya. Kita tuangkan dalam SE block si kelas modul. Nah, itu barusan si squeeze excitation block ya, yang merupakan channel attention.